Nah, sekarang kita masuk pada halaman 76, yaitu task ketiga. Apa saja tugasnya? Nah, ini dia. Mari lakukan edit yang punya teman ya. Peer editing ini mengedit yang punya teman. Apa yang harus diedit? Ini dia cara kerjanya. Bekerjalah secara berpasangan ya. Pergantikan atau pertukarkan tulisan kamu itu dengan teman, jadi tukar. Nah, periksa tulisan teman kamu itu. Apa yang diperiksa? Ya, itu adalah perhatikan pada poin-poin berikut ketika membaca hasil karya teman itu. Jadi, yang pertama yaitu struktur teksnya. Apa-apa saja, yaitu headline-nya, judul, bagaimana judulnya, kemudian summary of event ya, kesimpulan dari kejadian-kejadiannya pada berita yang disampaikan yang terdapat pada paragraf utama. Apa saja itu? Yaitu apa yang sedang terjadi, kapan kejadiannya, ya. Dan kemudian elaborasi atau pendukung yang lebih detail terhadap kejadian-kejadian pada paragraf pendukung. Apa-apa saja, yaitu siapa yang diberitakan, kapan beritanya itu dibuat, kapan beritanya itu terjadi, apa yang sedang terjadi, dan kenapa sampai terjadi. Itu yang jadi perhatian kamu itu nanti. Yang kedua adalah penggunaan dari kata kerja past ya. Nah, perhatikan kata kerja past tense-nya. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat langsung. Nah, perhatikan juga kalimat langsungnya. Bagaimana penggunaan kalimat langsungnya, apakah ada atau tidak? Biasanya harus ada itu ya. Yang nomor 4 itu spelling, pengucapan atau ejaannya. Ejaannya apakah cocok ataukah ada tulisan yang salah-salah tulis, atau mungkin hurufnya kurang dalam sebuah kata. Nah, itu harus diperhatikan juga. Kemudian tanda baca ya. Tanda bacanya seperti apakah titik komanya, tanda serunya, tanda tanya, segala macamnya juga harus diperhatikan. Kemudian nomor 6 adalah capitalization, ini huruf kapital. Apakah setelah titik, apakah dia sudah membuat dengan huruf besar, ya, huruf pertamanya dalam sebuah kalimat. Nah, itu juga menjadi perhatikan. Dan format dari berita tersebut ya. Itu yang menjadi tugas kamu pada task ketiga ini. Lanjut, kita langsung kepada bagian komunikasi, communicating ya. Apa itu tugasnya? Task pertama itu menyelesaikan berita rumpang. Nah, ini ada berita rumpang yang masih ada yang kosong, ada yang bagian kosong-kosong ya, yang harus kamu isi dengan ini. Isilah yang bagian kosong pada berita di bawah ini. Nah, ini dia. Ya, ini dia yang kosong-kosong. Dengan kata-kata yang cocok yang terdapat pada kotak. Nah, ini kok. Ini dia. Jadi kalian mencocokkan, memasukkan mana yang kalimat kata yang cocok untuk dimasukkan kepada. Kalau di sini kata apa yang cocok. Nah, seperti itu. Jadi tugasnya adalah mengisi kata-kata rumpang. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian yang isinya, kita terjemahkan dulu kalimatnya itu. Apa-apa arti dari yang harus diisikannya itu ya. Jadi tidak kita tidak. Nah, ini dia. Ini kita terjemahkan dulu ya. Son, anak ya. Anak, describe, digambarkan. Announce, diumumkan. Talk, disampaikan. Expect, mengharapkan ya. Like, seperti, atau ya, seperti bisa, atau suka bisa. Tapi setelah saya baca, ini cocoknya like ini diterjemahkan sebagai seperti ya. Winner, pemenang
news, berita. But, tetapi. Nah, lanjut. Kita sudah tahu itu ya arti-artinya masing-masing. Nah, lanjut kepada terjemahannya lagi. Nah, ini penulis drama Harold Pinter, penulis drama playwright ini penulis drama orang Inggris ya. Penulis drama orang Inggris ya bernama Harold Pinter ya, seorang master atau ahli yang dialognya itu, nah ini sparse dialog dan menacing silence ini maksudnya adalah dialognya itu dramanya itu tidak mengandalkan kata-kata, tetapi lebih banyak mengandalkan ekspresi dari si pemain, dari pemain dramanya itu. Jadi ada drama yang mengandalkan kata-kata, ada yang mengandalkan ekspresi dari si pemain. Nah, yang si Harold Pinter lebih kata-katanya itu tidak banyak ya. Kata-kata dialognya dalam dramanya itu tidak banyak, tetapi hal itu membuat tanda tanya besar bagi si penonton. Nah ini dia. Itu maksud dari sparse dialog and menacing silence ini, yang telah mengkritik secara terbuka peperangan yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Irak ya. Yang secara mengejutkan nah dari hadiah Nobel sastra ya pada hari Kamis. Jadi di sini mana yang cocok? Secara mengejutkan pemenang ya, cocoknya ini pemenang ini jadi pemenang di sini ya. Winner ya. Winner bukan sinner ya, winner. Ya, telah memenangkan hadiah Nobel Nobel sastra pada hari Kamis. Nah, lanjut. Orang London yang berusia 75 tahun dari penjahit Yahudi. Jadi apa titik-titiknya di sini cocoknya adalah anak dari penjahit Yahudi. Jadi di sini son ini cocoknya ya. Ini kita tulis son. Anak dari penjahit Yahudi adalah salah satu dramawan yang terkenal di Inggris ya, yang salah satu dramawan atau penulis drama yang terkenal di Inggris. Untuk drama, nah titik-titik artinya ini seperti ya, seperti. Nah, like ini, like seperti. Jadi jawabannya di sini adalah like, seperti. Ya, seperti birthday party, ini judul ya. Birthday party and caretaker. Nah, yang dialognya dengan plot jahat yang menyeramkan, sehingga memunculkan istilah Pinteresque ya, karena dia pinter ya. Jadi ada istilah baru karena dia terkenal, ada istilah Pinteresque. Pinteresque ini adalah gaya dari Harold Pinter dalam memainkan dramanya. Nah, itu dia. Sosok yang mengintimidasi dengan alis yang lebat dan suara yang merdu ya. Dia oleh Swedish Academy ya, kepala Swedish Academy. Jadi ini cocoknya adalah
digambarkan titik-titik, dia digambarkan oleh kepala Swedish Academy yaitu Horace Engdahl. Jadi jawabannya adalah di sini describe. Nah ini dia, digambarkan, yang digambarkan mana dia, who was described ya, yang digambarkan oleh kepala Swedish Academy yaitu Horace Engdahl, who, yang titik-titik the prize, hadiahnya. Jadi yang mengumumkan, ini mengumumkan ya, ini mengumumkan, announce ya, mengumumkan ya, announce ya, mengumumkan, who announce, yang mengumumkan hadiahnya itu ya, mengumumkan penghargaannya itu sebagai ya figur yang atau sosok yang menjulang tinggi dalam drama Inggris ya, drama Inggris pada paruh kedua di abad ke-20 ya, abad ke-20. Jadi dia sangat terkenal. Pinter titik-titik Reuters Television. Jadi Pinter mengatakan ya, cocoknya ini mengatakan, Pinter mengatakan, nah ini mengatakan, disampaikan bisa juga, mengatakan, told di sini cocoknya ya, mengatakan ke Reuters Television, dia ya, dia kewalahan ya, dia kewalahan oleh ya, atau dengan the news ya, berita. Jadi dia mau ke beritanya itu dia kewalahan, the news. Nah, the news terhadap beritanya itu. Saya tidak punya waktu untuk memikirkannya ya. Titik-titik, saya sangat senang. Nah, ini artinya di sini cocoknya tetapi ya, tetapi ada tetapi ya, ada tetapi. Di tetapi ya. Tetapi bukan tetapi di sini ya, tetapi but. Tetapi saya sangat senang ya, sangat terharu ya, sangat terharu, very moved. Ini adalah sesuatu yang tidak titik-titik sama sekali ya. Jadi tidak apa yang terakhir, yaitu expect ya, tidak mengharapkan. Jadi dia tidak mengharapkan penghargaan tersebut. Akan tetapi dia merasa senang jika dia mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, ini diambil dari Jakarta Post tanggal 14 Oktober tahun 2005. Nah, itulah dulu untuk sekali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas ya. Sampai jumpa.